Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama-sama. Biarlah saat pagi hari ini, saat kita datang kepada Dia, kita bisa menikmati Dia, Allah yang mencintai kita, Allah yang layak dipuji, disembah. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu Tuhan, haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari dengan berdiri bersama-sama. Ku cinta Kau Tuhan, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi kami terbangun, sejak pagi ku terbangun, amin, sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, amin, Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, amin, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, amin, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai
datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari angkat kedua tangan kita. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas kami, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Hanya sidang jemaat Tuhan saja. Mari katakan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas kami Tuhan, nafasku memuliakan. Ya, amin. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi. Sekali lagi, mari katakan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan penghormatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah-Mu. Yang mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri tos kanan kiri Bapak Ibu katakan, Dia Allah yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Haleluya. Bagi Dia yang layak terima pujian dan penghormatan. Tetap bersuka cita berdiri bersama-sama. Saya percaya pagi hari ini ada kekuatan Tuhan bagi kita. Dia yang layak terima puji-pujian dan penghormatan. Haleluya. Mari muliakan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kami bersorak-sorak hari ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia. Kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya. Amin. Haleluya. Besarlah kasih-Nya. Ajaib perbuatannya, berkasa selama-lamanya. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya, kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama. Bersama-sama dengan saya, ayo lambaikan tangan kanan kita katakan, bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima. Bagi siapa saudara? Pujian bagi Dia, yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari terus muliakan Dia. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Puji Tuhan. Engkau yang layak terima penghormatan, pujian, puji Tuhan. Amin.
bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Amin, amin. Besar kasih Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Berikan Dia pujian bagi Dia yang meminta, dialah yang terima segala pujian bagi Dia. Pujian bagi Tuhan yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan Dia. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Pujian bagi Dia yang berkata, amin. surga bumi sujud menyembah di hadapan Surga bumi sujud menyembah di hadapan Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan Dia pujian, kemuliaan, hormat, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, orang bagi Dia, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang luar biasa. Sebab Allah kita besar. Amin, puji Tuhan. Terus muliakan Dia, puji Tuhan, amin. Tak besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu percaya pagi hari ini memiliki Allah yang besar? Tidak ada yang mustahil bagi Dia, amin. Siapa Bapak Ibu percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Katakan haleluya. Ayo, ini pujian bukan pujian baru, ini pujian lama dan kita menikmati hal itu. Dan saya pagi hari ini percaya ada kuasa mujizat Tuhan bagi kita pagi hari ini. Allah kita besar. Ayo berdiri bersama-sama. Ayo tinggalkan rasa nyaman Bapak Ibu. Berikan yang terbaik buat Dia. Goyang. Berikan yang terbaik. Engkau akan menikmati mujizat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, Tiada apa? tiada mustahil bagi Amin. Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, amin. Dia miliki kuasa besar. Siapa Dia? Dia besar. Ya, amin. Segala sesuatu tercipta, Tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang Mari besar. kita bersama-sama. Haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar. Sama-sama dengan saya. Ayo lambaikan kedua tangan kita, katakan kita hidup Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita
kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Kami tak dapat balas, kami menikmati Kau pagi ini Tuhan. Oh 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 oh, ayo beri Dia yang baik. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Oh oh, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Tak dapat balas, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan. Ayo beri Dia yang terbaik sekali lagi. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Allah yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Dia terlalu ajaib bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia nama Allah yang besar. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh. Kami menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindung
berdiri bersama-sama. Oh, hanya Yesus pertolongan, Engkau sumber, Engkaulah sumber. Angkat hati saudara, hatiku, tempat persembunyianku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidup. Engkau sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai hidupku. Kau benar, Kau benar dan perisai hidupku. Kau benar. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan. Ya lama-lama. Haleluya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari angkat hati saudara. Tempat persembunyianku, Dia penolong. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau dan perisai hidup. Hanya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan saja. Ayo angkat kedua tangan kita. Engkaulah katakan kepada Tuhan, tempat amin. Ayo. Haleluya. Engkau menara dan perisai. Dia menara dan perisai kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindungan, tempat persembunyianku. Engkau menolong Tuhan. Engkau menolong di saat susah. Tempat perlindunganku. Oh, haleluya. Ayo muliakan Dia, muliakan Dia. Oh, Engkau sumber Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tuhan.
tempat persembunyianku. Engkau penuh saat susah, tempat perlindunganku. Kau benaran, Engkau benar Tuhan, Kau benar dan perisai hidup. Sekali lagi, Kau benar Tuhan, Kau benar dan perisai hidup. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya nabasa, Yesus, 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 haleluya. Engkau sumber, Engkau sumber, Engkau sumber, Engkau sumber. Lama-lama. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami sedang datang ke alamat yang tepat. Kami datang ke sumber kehidupan kami. Tidak akan pernah haus. Tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Kami percaya Yesus adalah penolong kami yang setia. Amin. Dan Engkau adalah juru selamat setiap manusia. Kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami hanya bisa berkata pagi hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab kami percaya firman-Mu hidup dan memberkati kami semua. Mari semua yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam anugerahnya yang ajaib. Dolos Ministry sudah menyampaikan satu pesan bagi kita. Intinya adalah tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Di tengah-tengah dunia yang sangat tidak menentu, bahkan peristiwa-peristiwa akhir ini banyak menyita perhatian banyak orang. Melihat keadaan dunia sangat menakutkan. Tapi kita tetap melihat satu pribadi yang terlalu ajaib dan dahsyat. Yesus namanya tetap mengasihi saudara dan saya. Sekarang kita mau melihat bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar. Kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang kedua. Mazmur 116 ayat yang kedua, firman Allah berkata demikian. Sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Pemazmur mengalami satu hal yang indah dalam perjalanan hidupnya. Dia tetap menemukan satu titik yang terlalu indah pada saat dia menghadapi apapun dalam perjalanan hidupnya. Dia tetap melihat Allah selalu mendengar dalam setiap apa yang dia doakan. Bahkan Allah memberikan satu kehidupan yang sebenarnya di luar kehidupan dunia ini, yaitu sebuah keselamatan yang Allah berikan. Sebab itu pemazmur berkata, ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami
satu kebaikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Semua yang telah kita lewati hari-hari ini, kalau kita ada di tempat ini, bukan semata-mata karena saudara kuat, saudara mampu. Tapi semua yang kita lewati, kalau sampai hari ini kita ada di bait yang kudus, kita ada di rumah Tuhan, satu tanda adalah alumu kasih dan kebaikan Tuhan. Kita menikmati akumulasi kasih dan kebaikan Tuhan. Kita gak sanggup menghitung betapa besarnya kasih Tuhan, panjangnya kasih Tuhan, lebarnya kebaikan Allah, dan tingginya kebaikan Allah. Kita sebagai manusia gak bisa mengukur segala kebaikan Allah. Kalau kita ada sampai hari ini, tubuh kita sehat, itu juga semua karena kebaikan Allah. Kita masih menikmati setiap organ tubuh ciptaan Tuhan baik. Dan kita boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan Allah. Kalau kita sampai hari ini, di tengah-tengah krisis global yang melanda dunia ini, kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bekerja. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kita masih bisa melayani Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang rawan, kita tetap menjadi umat Allah yang bisa melayani Tuhan tanpa gangguan apapun. Satu tanda, ini sebuah kebaikan Allah dinyatakan bagi jemaat Alfa Omega. Dan yang paling indah bukan hanya sebatas Allah mengasihi kita dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup ini sehari-hari, yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Tetapi kita melihat hal yang paling indah kalau kita ada sampai hari ini. Itu semua berkat anugerah keselamatan yang Allah beri. Lewat pengorbanannya Yesus di atas kayu salib, membawa pengertian kepada kita semua, jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Kita harus sadar dan mengerti, kalau kita ada, kita sehat, kita diberkati, kita bisa melayani Tuhan. Itu bukan karena kita semua mampu dan bisa, tapi semua karena pengorbanan Yesus. Mahkota duri menancap di kepalanya, keluar darah yang suci. Kedua tangan yang siap memberkati, saat terentang, paku menancap di kedua tangan Yesus. Lambung Yesus ditusuk, keluar air dan darah. Kaki yang berjalan untuk memberkati orang-orang saat itu, paku menancap di kedua kaki Yesus. Darah yang suci, pengorbanan Yesus. Dia yang Allah rela menghambakan diri menjadi seperti manusia untuk sebuah proyek dunia yang tidak bisa dunia alami. Tapi inilah sebuah proyek Allah untuk membawa pengertian kepada saudara dan saya. Keselamatan adalah sebuah harta yang termahal dan membuat kita sadar kita mengasihi Tuhan harus dengan benar. Pengampunan itu diberikan bukan karena saudara memiliki banyak harta. Pengampunan itu diberikan bukan karena saudara orang yang berpangkat. Pengampunan itu diberikan karena saudara orang yang baik. Manusia tidak ada yang baik. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, firman Tuhan berkata tidak ada yang benar. Tapi mengapa kita bisa mengalami sebuah anugerah? Terima keselamatan. Itu sebuah wujud kasih Allah. Pengorbanannya di kayu salib membawa pengertian kepada kita. Kita beroleh pengampunan dosa. Bukan hanya pengampunan dosa, tapi proyek Allah ini terus bekerja. Menjadikan kita semua menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 firman Allah berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi proyek Kalvari ini bukan proyek yang tidak mendambakan sesuatu hasil. Tetapi proyek Allah ini inginkan manusia yang percaya kepadanya diberikan hak menjadi anak-anak Allah lewat pengampunannya. Jika kita menyadari
bahwa Allah yang kita panggil Yesus itu sangat mengasihi dirimu dan diriku. Mari kita belajar mengerti kebaikan Allah. Jangan sampai harta kita menjadi sesuatu yang nomor satu lebih dari Allah. Jangan sampai pangkat kita, kedudukan kita menggeser kasih kita kepada Allah. Jangan sampai kemampuan apa yang kita bisa miliki menggeser kasih kita kepada Allah. Tapi biarlah hari ini kita harus mengerti, kalau kita ada, mari kita belajar menjadi umat Allah yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun dalam hidup ini. Sekarang kita akan melihat lebih dalam bagaimana sikap atau tanda orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki grafik rohani yang bagus. Dengan apa? Yang pertama, dia akan memiliki kerinduan yang besar untuk mencari hadirat-Nya lebih dari berkat-berkat-Nya. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur gambarkan jiwanya rindu kepada Allah bagaikan seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Pada waktu rusa mendapatkan sungai yang berair, maka rusa itu akan cepat minum untuk melepaskan dahaganya. Dan pemazmur gambarkan jiwanya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Pemazmur tidak mendapatkan kepuasan jiwanya di luar hubungan yang intim dengan Allah. Dia tetap merasakan satu kenyamanan, satu kenikmatan dalam hidup ini. Bukan dengan apa yang dia miliki, bukan dengan kedudukan yang dia dapat, tapi karena memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dia merasakan jiwanya dipuaskan. Bukan hanya pemazmur, tetapi Nabi Yeremia memiliki kerinduan juga untuk memiliki satu kerinduan menikmati hadirat Allah. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Luar biasa bukan? Yeremia juga mengalami satu hal yang indah dalam jiwanya pada waktu dia menikmati firman Allah. Perkataan Allah lebih daripada apa yang dia miliki. Tidak menggeser dengan apa yang Yeremia miliki. Tetapi Yeremia tetap perkataan Allah itu yang memuaskan jiwanya. Dan dia berkata itu menjadi kesukaan bagiku. Kalau menjadi kesukaan maka Yeremia tidak melupakan firman Allah. Tapi kita melihat orang yang tidak mengasihi Tuhan terlihat dalam sikapnya sehari-hari. Beda dengan orang yang mengasihi Allah. Kalau orang tidak mengasihi Allah dengan benar, terlihat dalam sikap hidupnya setiap hari. Malas berdoa. Dia tidak mengambil waktu untuk berdoa. Hanya disibukkan dengan hal-hal duniawi. Tapi kehidupan rohaninya bantut. Dia tidak mengambil waktu untuk berdoa. Malas beribadah. Kalau mau beribadah didorong-dorong, ayo loh. Besok minggu jangan lupa ya ibadah. Seringkali hanya didorong-dorong untuk bisa beribadah. Tidak ada kerinduan. Padahal pemazmur berkata jiwaku rindu merindukan Engkau ya Allah. Tapi orang yang malas, dia akan malas beribadah. Baca Alkitab boro-boro. Mungkin kalau ke gereja Alkitabnya dilap dengan tisu supaya kelihatan bersih. Tapi setiap hari dia tidak memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Itu terlihat dalam sikapnya sehari-hari. Dia bilang, aku mengasihi Tuhan dengan benar. Tapi ogah baca Alkitab, ogah berdoa, nonsen.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak suka memuji Tuhan. Melayani aja didorong-dorong, ayo toh. Jadi WL suaramu bagus. Ayo toh singer. Ayo terlibat dalam proyek-proyek gereja melayani Tuhan. Seringkali didorong-dorong baru bilang, oh iya. Tidak ada inisiatif. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kadar rohaninya tumpul. Tidak dia mengasihi Tuhan dengan benar. Bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di gereja hanya sebuah rutinitas. Tapi saya lihat di sini jemaat Alpha Omega luar biasa. Semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi banyak ada di tempat-tempat lain yang saya kunjungi. Pada waktu firman Tuhan didengarkan, mereka bermain HP bukan untuk melihat ayat firman Tuhan. Tapi mereka bermain game di tengah-tengah ibadah. Allah tidak mau kita memiliki sebuah kriteria yang tidak baik. Tapi biarlah mendasari bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Ada sebuah kerinduan yang besar di hati kita untuk menikmati hadiratnya daripada berkat-berkatnya. Kalau rohani grafiknya naik, otomatis kita menjadi umat Allah yang menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu selalu dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa dan jam-jam ibadah. Kita lihat Mazmur 84 ayat 2 dan 3. Mazmur 84 ayat 2 dan 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang yang memiliki satu kriteria hidup rohani yang bagus, dia mengasihi Tuhan dengan benar, dia pasti menjadi orang-orang yang senang ada di rumah Tuhan. Dia tidak akan lupa jam-jam ibadah. Dia tidak akan lupa jam-jam berdoa. Dia akan mengisi hari-harinya dengan baik. Bukan dengan perkara yang sia-sia. Tetapi dia mengambil waktu. Di samping dia bekerja, dia tidak akan melupakan jam-jam ibadah. Dia tidak akan menjadi umat Allah yang melupakan jam-jam doa. Karena dia tahu doa itulah nafas hidup orang percaya. Dan kalau kita tahu doa adalah nafas hidup orang percaya, mari kita memiliki satu kapasitas rohani yang bagus seperti Daud. Dia rindu menikmati keintiman dengan Allah. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud gambarkan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya bukan berarti kita nggak boleh beraktivitas. Kita tidak bisa menikmati segala keindahan-keindahan yang Tuhan beri, bukan. Tetapi Daud gambarkan lebih baik satu hari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya kalau saudara mungkin memiliki banyak waktu, saudara bisa ke luar negeri. Saudara bisa ke tempat yang lain, wisata-wisata. Mungkin saudara puas jiwanya, tapi hanya sesaat. Dan setelah saudara pulang dalam setiap kegiatan, jiwamu tidak akan mengalami kepuasan lagi. Tapi Daud gambarkan kalau kita satu hari di rumah Allah. Saat kita tahu di rumah Allah ada keagungan dan semarak di hadapannya. Saat kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Allah. Saat kita mendengar firman Allah, kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menikmati satu keintiman dengan Allah. Memuaskan jiwa kita dan jiwa kita akan dipuaskan. Ingat saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu mari jalin hubungan yang intim dengan Allah. Dan biarlah doa menjadi prioritas utama dalam keseharian kita. Ingat, hari-hari yang semakin mulip ini
Jangan sampai kekristenan bukanlah sekedar ritual agamawi saja yang kita bisa geluti. Tetapi kita semakin mengerti bahwa kekristenan itu harus sebuah kasih dinyatakan dalam sebuah tindakan hidup intim dengan Allah. Pola pikir yang benar harus terjadi hari-hari ini. Sementara Allah akan menyempurnakan gerejanya, jangan sampai kita menjadi umat Allah, menjadi orang-orang yang memiliki pandangan yang salah. Bahwa kekristenan itu hanya sekedar ritual agamawi. Mari rubah cara pola hidup yang salah ini. Untuk kita mengerti bahwa kekristenan adalah sebuah tindakan hidup intim dengan Allah. Kalau kita hidup intim dengan Allah, maka kita bukan hanya rindu menikmati hadiratnya, bukan hanya rindu menikmati jam-jam doa dan rindu dalam jam-jam ibadah, tetapi kita semakin melangkah menuju kesempurnaan. Dengan apa? Mengambil langkah yang indah untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Dengan cara orang yang mengasihi Tuhan pasti mencintai firman-Nya. Langkah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mengasihi Allah dengan benar, kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Orang yang mengasihi Tuhan, grafik rohaninya pasti kelihatan. Dia suka merenungkan Taurat itu sepanjang hari. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Selagi ada waktu kita bisa membagi waktu dengan baik. Jangan sampai bangun pagi hari, kita sudah menjadi orang-orang yang disibukkan dengan segudang acara-acara kita. Bahkan seringkali keluar kata-kata yang gak baik yang ada di mulut kita. Karena kesibukan-kesibukan yang kita jalani. Kita tidak menjadi orang-orang yang mengambil saat teduh dengan Allah. Mari belajar jemaat Alfa Omega dan para pembaca online. Dimanapun berada. Hari-hari yang semakin sulit. Mari bangun sebuah kapasitas rohani. Bukan dengan hal yang sia-sia. Tetapi dengan hal yang indah. Merenungkan Taurat itu sepanjang hari. Ada waktu bekerja. Ada waktu merenungkan Taurat. Supaya apa? Hidup kita dibenarkan oleh Allah. Orang yang tahu mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya, dia akan menjadi orang-orang yang bersukacita pada jam-jam kita beribadah. Banyak orang yang tidak menikmati, tidak semua, tapi ada orang yang tidak menikmati jam-jam ibadah. Dia menjadi orang-orang yang gusar dalam ibadah, orang yang tidak tenang. Lihat kanan, lihat kiri, jalan keluar, jalan masuk. Sepertinya dia tidak menikmati hadirat Allah. Tetapi orang yang memiliki grafik rohani yang bagus, mengasihi Tuhan dengan benar, dia akan berkata, ku cintai Taurat-Mu. Dia akan rindu membaca Alkitab. Bukan Alkitab ini sebagai momok. Sebagian orang berkata, aduh bosen baca Alkitab, ngantuk. Ada yang sebagian berkata sebagai penghantar tidur aja lah. Baca sebentar udah selesai. Seringkali banyak orang-orang yang sudah tahu arti keselamatan. Kita ditebus dengan darah yang suci. Tapi seringkali kapas rohani kita kerdil. Kita menjadi orang-orang yang malas membaca Alkitab. Membaca firman Allah. Bahkan seringkali kita suka bermain game. Lebih dari membaca firman. Ada banyak alat-alat multimedia saat ini lebih canggih. Tapi jangan sampai merusak anak-anak Tuhan. Lebih banyak waktu kita gunakan untuk hal yang sia-sia daripada kita merenungkan firman. Saudara lihat. Pada jam-jam hari pendalaman Alkitab. Biasanya jemaat yang datang tidak seperti ibadah raya. Mengapa banyak bangku-bangku yang kosong dalam ibadah pendalaman Alkitab? Karena dia tidak memahami arti sebenarnya firman itu. Mari hari-hari yang sulit ini, jadilah jemaat
yang memiliki sebuah kapasitas rohani yang bagus untuk menyenangkan Allah dan memperbaiki kehidupan kekristenan kita, bukan hanya sebagai ritual agamawi, tetapi sebagai hubungan yang intim kita dengan Allah, dan kita menikmati satu rahasia kemenangannya di dalam kebenarannya. Dan akhirnya orang yang mengasihi Allah dengan benar, tidak dia hanya rindu mencari hadiratnya, dia tidak hanya rindu menikmati jam-jam doa dan beribadah. Dia tidak hanya rindu mencintai firman Allah, tapi orang yang mengasihi Allah, grafik rohaninya tetap naik. Dengan apa? Langkah yang keempat yang dia ambil untuk menggapai sebuah anugerah yang tidak terbatas ini. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang suka memuji dan menyembah Dia. Kita perlu tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah atmosfer surgawi setiap saat. Mari, hari-hari yang sulit ini, biarlah kita memiliki sebuah grafik rohani yang baru. Sebuah grafik rohani yang menyenangkan Allah. Kita menjadi terang dan garam bagi dunia yang semakin tidak menentu. Dengan apa? Biarlah kita menaikkan pujian bagi Allah. Biarlah dalam hidup ini, pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup kita semua. Di sini pada setiap hari Rabu jam 5 sore ada ibadah pujian dan penyembahan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jemaat Alfa Omega belajar membangun sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Dalam pujian dan penyembahan dalam setiap hari Rabu diadakan di tempat ini. Kita akan menikmati sesuatu saat kita memuliakan Allah. Saat kita suka memuji dan menyembah Dia. Mengapa? Itu menandakan sesuatu yang baik. Kita lihat Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saat kita memuji dan menyembah Allah, maka itu merupakan sebuah atmosfer surgawi nyata dalam setiap hidup kita orang-orang beriman. Karena apa? Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi saat kita memuji dan menyembah Allah, Allah hadir. Kalau Allah hadir, Dia akan menutup setiap luka kita. Akan membebat setiap luka kita, akan mengangkat setiap masalah kita, akan mengangkat setiap beban kita. Karena kehadirannya itu menyejukkan jiwa kita saat kita membangun hubungan yang intim dengan Allah. Intinya, orang yang mengasihi Allah dengan benar, dia akan menjadi orang-orang yang mencari hadiratnya. Yang kedua, dia akan rindu membaca firman dan rindu dalam jam-jam doa. Ambil waktu dengan Allah. Dan yang ketiga, dia tahu dia hidup sampai hari ini, dia diselamatkan hari ini. Dia bisa menikmati semua itu karena apa? Karena Allah itu baik. Sebab itu dia akan menjadi umat Allah yang mencintai firman. Dan kalau dia mencintai firman, dia akan menjadi umat Allah yang suka memuliakan Allah. Tidak memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan Allah. Kita lihat satu pribadi yang sangat mengasihi Tuhan dengan benar. Tentang Daud. Saudara tahu, waktu Daud masih jadi gembala, tukang angon gembala, tukang angon domba, sambil yang giring domba, seorang remaja, pemuda, dia jalani, dia kedudukannya kecil, tukang angon domba. Tapi dia tidak meratapi dengan apa yang dia alami saat itu. Hanya tukang angon domba. Tapi Daud mengisi waktunya memuji Allah. Pada waktu angon domba, giring domba, Daud tak melakukan sesuatu yang salah, tapi Daud melakukan yang benar. Dia suka memuji Allah.
Bahkan di dalam Mazmurnya tercetus sebuah syair. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ini Daud. Dia tahu Allah akan membaringkan dia di rumput yang hijau. Berarti dia akan diangkat hidupnya oleh Tuhan. Dari seorang gembala. Akhirnya dia yang mencintai Allah dengan benar. Dia mengasihi Tuhan dengan benar. Tuhan angkat hidup Daud bukan hanya menjadi seorang penggembala, tapi Tuhan angkat dia menjadi raja atas bangsa Israel. Pada waktu Daud menjadi seorang raja, pemimpin bangsa Israel, Daud tidak menggeser hidupnya mengasihi Allah. Daud tidak berkata, inilah kekayaanku, inilah kekuasaanku, aku adalah seorang raja. Tidak. Mengisi hidupnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, sebagai seorang raja, Daud tetap main kecapi alat musik. Sudah jadi raja, dia tetap memuji Tuhan. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Ini Daud sebagai seorang raja, dia suka memuji Allah. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Bukti Daud tidak menggeser Allah dalam hidupnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari. Bayangkan saudara, Tuhan tidak menuntut kita 7 kali dalam sehari. Tapi biarlah gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan setiap hari itu harus ada. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan buat detak jantung yang masih ada. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih ada. Sadarlah jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Ialah Engkau mengisi hidupmu bukan dengan hal yang sia-sia, tapi biarlah isi hidup kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Jadikan pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup rohani saudara. Jangan jadikan hal yang lain menjadi gaya hidupmu. Tapi biarlah Engkau mengisi hidupmu dan berkata, Tuhan, tanpamu aku tak bisa apa-apa. Biarlah aku sadar semua karena kebaikan. Kesimpulan firman Allah pagi ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk mencari hadirat-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rindu dengan Tuhan melalui doa dan jam ibadah. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita mencintai firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita belajar suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, Dia tidak pernah lupa sama saudara dan saya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, Dia juga akan memberikan berkat
kepada kita. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih-Nya hebat, bukan kasih sesama bisa luntur. Kasih suami istri bisa luntur. Kasih orang tua anak bisa luntur. Kasih anak ke orang tua bisa luntur. Tapi satu pribadi yang tangannya sedang terentang pagi ini untuk menilik jemaat Alfa Omega dan para pembaca online. Dia berkata, kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dunia boleh menakutkan. Dunia boleh mengkhawatirkan keadaan manusia hari-hari ini. Tapi ingat, engkau punya satu sosok Allah yang hebat. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan ikrar kita pagi ini. Gak usah toleh kanan kiri. Gak usah tunjuk sana sini. Koreksi diri masing-masing. Dan berkata hari ini, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Kita berkata, anak-anak muda, sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan benar? Orang yang sudah usia, sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan benar? Para pelayan Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan benar? Ingat, Dia rela menghambakan dirinya menjadi seperti manusia hanya untuk sebuah proyek yang besar. Akibat dosa manusia pertama, manusia akan dihukum. Tapi lewat pengorbanannya yang mulia, lewat pengorbanannya yang kudus, yang suci, membalikkan keadaan manusia yang harusnya jatuh dalam penghukuman. Tapi lewat karya anugerah Allah ini dipulihkan. Dipulihkan untuk apa? Bukan hanya di bumi ini Dia pelihara saudara dan saya. Bukan hanya kasih-Nya di bumi ini hanya untuk saudara dan saya. Tapi yang terlebih istimewa, jaminan keselamatan tetap diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Tundukkan kepala. Dia ada di sini. Orang masing-masing. Adakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar atau belum? Kalau engkau diberkati, sudahkah engkau pakai kekayaan hartamu untuk membalas kebaikan Allah? Kalau engkau memiliki banyak talenta, sudahkah engkau bawa talentamu untuk memuliakan Allah? Kalau engkau memiliki kekuatan-kekuatan, apakah kekuatan-kekuatan yang Tuhan beri sudah engkau pakai untuk kemuliaan Allah? Kalau belum, mari katakan hari ini, ampuni aku Tuhan. Kalau aku diberkati harta itu titipan Tuhan, katakan seperti itu. Kalau engkau dipakai Tuhan, katakan itu semua hanya alat yang sederhana. Jadilah orang-orang yang menyenangkan Allah. Karena Tuhan sangat manis bagi hidupmu. Tundukkan kepala. Jangan ada yang membuka mata, Dia ada di sini. Menghadap kepada Tuhan dengan benar, dengan sebuah kekaguman. Sementara pendeta muda Faat akan menaikkan pujian ini. Saudara, dengar syair ini dengan bagus dan imani supaya engkau pulang sebentar. Engkau melihat
kasih yang hebat itu menyertai hidupmu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Semua katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Apa yang sudah kita balas kepada Tuhan? Apa yang sudah kita beri kepada Tuhan sampai hari ini? Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk Tuhan sampai hari ini? Dia lebih dulu mengasihi hidupmu dan hidupku. Dia mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus yang termanis. Sebuah ungkapan hati yang harus keluar dari lubuk hatimu. Jangan asal menyanyi, tapi ini adalah sebuah doa yang kau katakan, Tuhan, aku mau beri yang termanis bagi Engkau. Aku mau beri yang terbaik bagi Engkau. Aku mau pakai kekayaanku untuk kemuliaan nama-Mu. Aku mau pakai talentaku untuk kemuliaan-Mu. Oh, yes Lord. Anak-anak muda, katakan hanya anak-anak muda, Yesus yang termanis. Masa mudamu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia mengatur setiap langkah-langkahmu ke depan. Oh, yes Lord. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Hanya para ibu-ibu yang berkata Yesus yang termanis. Hanya ibu-ibu yang berkata. Sadarkah sebagai ibu rumah tangga dengan banyak kegiatan, dengan banyak hal, bukankah Allah sangat luar biasa bagi hidupmu? Allah memelihara anak-anakmu. Allah menjaga suamimu. Dia ada di sini. Oh, yes. Mari semua katakan dengan iman. Katakan Yesus yang termanis. Angkat kedua tangan kita ke atas. Sebagai satu tanda kita mengasihi Allah dengan benar. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, tidak ada yang lain. Hanya kemuliaan banyak bagi Engkau, Tuhan. Oh. Jemaat Alpha Omega sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bicaralah Roh Kudus pagi ini. Oh. Sekali lagi kita katakan Yesus yang termanis. Oh.
Ramaya Singh, Kira Ramaya Sangka. Siapa Roh Kudus? Siapa setiap hati umatmu? Kami mau jadi gereja yang sempurna. Haleluya. Terima kasih. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala. Ingat saudara, tidak ada yang sulit yang Tuhan tidak bisa lakukan. Di tengah-tengah dunia yang sulit, engkau tetap melihat Yesus bekerja dengan luar biasa. Yang sakit, taruh tangan kirimu di dada. Imani. Saat engkau mengangkat hati dan wajahmu kepada Allah, Dia akan turun tangan sebagai Yehova Rafa. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Katakan dengan iman. Terus Allah kuasa melakukan. Mungkin jalan-jalanmu sedang buntu, pekerjaanmu sedang sulit. Katakan Allah berkuasa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, yes Lord. Kira lama ya sangka, kira lama ya sangka, lama nakuna lama ya. Yes Lord. Allah kuasa. Terus katakan Allah kuasa. Nyanyi dengan iman. Rasakan kehadirannya pagi ini. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup membelah laut menjadi sebuah jalan. Dia hari ini juga akan menyatakan kehebatannya. Oh yes Lord. Dia ciptakan. Saya minta Ibu Trihadi akan tampil ke depan untuk berdoa buat firman Allah. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi dengan iman katakan Allah kuasa.
kuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau begitu manis Tuhan mencintai hidup kami. Umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu sudah datang kepada kami Tuhan. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami pun Tuhan mengetahui bahwa kami harus ya Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Ajar kepada kami terus Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Untuk kami selalu mencari hadirat Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami memiliki jam-jam doa ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan. Mengaturkan segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup kami. Begitu pula Tuhan. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Melakukan firman-Mu setiap waktu Tuhan. Dan pujian penyembahan dalam hidup kami. Biarlah menjadi pendupaan yang harum setiap saat bagi-Mu Tuhan. Sehingga kasih Allah yang Kau berikan kepada kami itu tidak akan putus. Kau akan memberikannya selalu kepada kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami. Kami pulang dengan bawa sukacita, damai sejahtera. Dan kami boleh ya Tuhan menerima berkat-Mu. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Pakai di mana saja hamba-Mu Tuhan. Dan berikan kesehatan, berikan kekuatan. Jadikan hamba-Mu berkat. Supaya banyak jiwa dimenangkan. Itulah Bapa doa sembahyang ucapan syukur kami pagi hari ini. Yang hanya kami sampaikan dan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap Haleluya, syukur. haleluya. Benar Tuhan firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalau kami mengasihi Engkau dengan benar ya Tuhan. Engkau sertai umat-Mu. Berkati umat-Mu. Apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mereka persembahkan bagi-Mu, milik-Mu, Tuhan juga berkati dengan lipat ganda sesuai dengan firman-Mu. Sebentar kami pulang, kami mohon berkat-Mu atas kami dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.